Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang saudara penonton, bagi Anda yang berada di rumah, dan juga saya ucapkan selamat siang bagi Bapak Ibu yang berada di sektor 23 Pak ya, Citarum Harum. Ini sungguh luar biasa hari ini, karena biasanya forum dialog kami gelar di studio secara indoor, tapi kali ini kami gelar outdoor, di luar. Ini artinya cukup luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah ini audiennya pentahelix. Sebagaimana program Citarum Harum ini dalam penanganannya bersifat pentahelix. Ini artinya bahwa program Citarum Harum ini melibatkan berbagai unsur, baik akademisi, masyarakat, TNI Polri, pihak swasta. Jadi semuanya komplit dalam penanganan Citarum Harum. Dan memang cukup luar biasa. Kalau saya baca temanya ini ada tanda tanyanya di belakangnya. Nasib Citarum Harum pasca Perpres 15 2018 berakhir. Jadi agak sulit membacanya gitu. Ini masih tanda tanya, apakah berakhir atau bagaimana gitu ya. Perpres, sementara Perpres biasanya berkesinambungan, kecuali presidennya yang mencabut baru itu akan berakhir. Tapi ini ada satu tanda tanya ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang masih mengambang. Padahal sekarang Perpres 15 2018 ini sudah memasuki atau berjalan tahun kelima, dan hasilnya cukup luar biasa. Citarum yang dulu di tahun 2018 masuk kategori sebagai sungai terkotor sedunia nomor 1, jadi Indonesia sempat melonjak nomor 1, tapi negatif dalam hal ini. Citarum ketika itu masuk pada skala nomor 1 terkotor di dunia. Tapi sekarang 5 tahun berjalan sudah kita bisa saksikan ya. Untuk itu, guna membahas nasib Citarum Harum pasca Perpres 15 2018 berakhir, kita hadirkan pada siang hari ini 5 orang narasumber. Sebelah kanan saya ada Dr. Eki Baihaqi MSI. Beliau adalah dosen Unpas dan juga aktivis juga beliau di Citarum Institute ya, Pak Eki ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Eki. Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan dari Pak Eki ada Letkol Kavaleri Bapak Dedi Setiadi, Waaster Kasdam 3 Siliwangi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dedi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelah kanan dari Pak Dedi ada Dr. Anas Asep Kusuma, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Asep. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing, Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tak kalah pentingnya sosok perempuan yang begitu berperan dalam pembentukan Perpres 15 tahun 2018, karena beliau terlibat langsung dalam penyusunannya. Ada Dr. Dini Dewi Heniarti SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unisba, aktif juga di Yayasan Citarum Harum. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dini. Assalamualaikum, salam Citarum Harum. Salam Citarum Harum. Jadi kalau Bu Dini bilang salam Citarum Harum, coba dijawab salam Citarum Harum. Silakan Bu Dini, coba lagi Bu Dini. Bilangnya Citarum, nanti balasnya Harum. Oh, ya. Citarum Harum. Iya, baik. Sebelah kanan dari Ibu Dini ada Pak Yuhan Subrata, aktivis juga beliau, Ketua Yayasan Jaga Alam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yuhan. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, belum kami informasikan pula bahwa ada Pak dan Sektor Citarum Harum di sini. Dari perguruan tinggi ada dari Telkom University. Mana Telkom University? Meriah, karena nampaknya lebih mayoritas ya, lebih banyak yang hadir. Kemudian ada dari Universitas Pajajaran. Mana? Ada dari Universitas Pak Sundan. Ada? Ada. Dari Universitas Parahyangan. Ya. Kemudian ada dari Unisba. Ada, ya dari unsur masyarakat juga, elemen masyarakat ada di belakang, karena ini ratusan yang hadir di siang hari ini. Baik, kita mulai saja, akan kita bagi, karena waktu kita ini luar biasa, biasanya dialog maksimal 1 jam, ini 1,5 jam. Jadi waktunya cukup panjang, nanti juga audien bisa kita ajak berdiskusi, karena intinya di diskusi ini kita itu juga harus bisa memberikan suatu rekomendasi, bagaimana 2 tahun ke depan dan selanjutnya, Citarum Harum ini bisa terus berlanjut sehingga tidak stuck dan kembali ke zaman jahiliyah ya. Kalau sekarang sudah hijrah,
ada positifnya jangan kembali. Ya, backstreet lagi, ke belakang lagi. Untuk itu kita akan bagi 30 menit pertama, kita akan dengarkan paparan 5 menit masing-masing dari 5 narasumber yang ada. Terlebih dahulu 5 menit pertama untuk Pak Eki Baihaqi. Silakan, Pak Eki. Oke, terima kasih. Ya, pertama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 ya kepada TVRI Bandung. Semoga tetap semangat mensiarkan kebaikan, mensiarkan semangat jaga alam. Saya appreciate ini TVRI senantiasa membahas Citarum. Citarum perlu kita bahas karena wacana yang berkembang di dalam wacana sosiologis masyarakat itu akan berakhir. Meskipun tadi katanya Perpres itu tidak akan berakhir. Artinya ini momentum yang bagus untuk refleksi. Jadi tanggal 14 Maret 5 tahun yang lalu itu Perpres diterbitkan. Sejak hadirnya Perpres ini alhamdulillah Citarum sudah hijrah dari yang jahiliyah dari tercemar berat kepada tercemar ringan. Nah, ini di kesempatan ini karena pertanyaan momentumnya seperti tadi. Apakah nanti Citarum ini akan husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah ini? Nah, ini tergantung dari kita semua kira-kira jawabannya. Jadi apakah Citarum tetap harum atau Citarum kembali ke masa jahiliyah? Nah, ini adalah tanggung jawab semua. Jadi barangkali tidak tadi konteks Perpres ya, tapi merefleksikan kembali 2 tahun ini betul kata Kang Deden tadi, apa ini 2 tahun ke depan rekomendasi yang bisa disampaikan sehingga Citarum tetap harum. Nah, saya mewakili akademisi dari Unpas. Terima kasih saya diberi kesempatan oleh Unpas oleh TVRI Bandung untuk bicara ini. Nah, dari sisi akademis, setidaknya yang harus diperhatikan bagaimana ke depan Citarum tetap harum, itu ada 3 hal secara singkat ya. Pertama dari sisi instrumental, artinya bahwa program yang bagus harus didukung oleh regulasi yang kuat. Nanti domainnya Bu Dini ya. Jadi bagaimana dasar hukum yang kuat ini mendorong Citarum itu lebih semangat lagi. Dan saya dapat masukan dari teman-teman komunitas ini katanya sudah mulai melemah. Nah, ini kita recheck kembali. Kemudian dari sisi struktural, ini Citarum harum itu tidak hanya 23 sektor yang harus berperan, tetapi ada 13 kabupaten kota. Dan dari kajian yang ada ini baru 23 sektor yang proaktif gitu ya, sehingga salah satu Citarum itu bisa hijrah. Nah, ke depan barangkali ini alhamdulillah ini dari Kota Bandung wakili 13 kabupaten kota ini harus berbuat apa supaya Citarum tetap harum. Yang ketiga, saya wakili akademisi menyampaikan masalah yang Citarum ini bisa tetap harum atau kembali ke jahiliyah dari sisi kultural. Dari sisi kultural, bagaimana agar Citarum bisa tetap harum, itu adalah bagaimana filosofi masyarakat, pola pikir masyarakat dalam memaknai sungai. Nah, kalau masyarakat memaknai sungai adalah seperti yang sudah sering dilakukan, adalah beranda depan, maka akan dipelihara. Tapi kalau sungai dipahami sebagai beranda belakang adalah tempat buangan yang kotor-kotor, tempat buangan yang bau. Ini harus ada transformasi kultural, transformasi budaya, bagaimana salah satu yang pencemar masalah lingkungan itu adalah sampah kan ya, Citarum gitu. Nah, dari data yang kami dapatkan, nanti koreksi kalau keliru ya Pak Kepala DLH, 70% itu adalah sampah domestik masyarakat, 30% industri.
Jadi apa? Yang harus dirubah dalam gerakan kultural nanti ke depan, bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Barangkali belajar dari negara-negara yang peradabannya sudah maju, sudah lingkungannya bersih. Contoh misalnya belajar dari Jepang, sampah itu adalah urusan pribadi gitu ya. Sampah itu adalah urusan pribadi. Sementara di kita seolah sampah itu urusannya LH, urusannya dan sektor, sehingga atau kalau di jalan dibuang merasa tidak tanggung jawab. Kalau sampah sudah menjadi tanggung jawab pribadi, maka insya Allah beban sektor, beban LH tidak akan membuang lagi kayak ini. Sampah itu harus didirikan. Nah, ke depan satu hal terakhir yang disampaikan, program Citarum Harum ini akan tetap harum kalau komponen pentahelik itu masih guyup. Saya ingin mengutip filosofi Sunda ya, yang dalam filosofi Sunda itu ada sarendek, saigel, sabobot, sapihanian. Artinya dalam mengatasi masalah besar, kalau kita sudah satu hati, satu jiwa, berkomitmen untuk menjaga Citarum tetap harum, ya insya Allah ini. Tadi saya senang ya, komponen pentahelik TVRI Bandung tetap semangat mensiarkan kebaikan-kebaikan, kemudian komunitas, tentu saja dari government, dari unsur TNI, Polri, desa, ya alhamdulillah ini kecamatan, kepolisian juga, unsur yang lain bisa tetap bersatu padu. Mudah-mudahan spirit Citarum Harum yang dari awal luar biasa ini jangan kendor gitu. Itu sementara yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Eki, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Eki. Ya, 3 poin. Regulasi 13 kabupaten kota harus sinergi. Yang ketiga adalah kultural. Bagaimana 70%, 30% sampah yang umumnya diproduksi oleh masyarakat itu harus dirubah mindset masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai. Itu yang paling utama, 3 poin itu. Yang akhirnya juga tadi bagaimana pentahelik itu bisa berkolaborasi dalam hal tetap menjaga Citarum Harum ini tetap lestari, tidak kendor semangatnya. Pak Eki, 5 menit pertama. Ada babak tambahan tadi 2 menit jadi 7 menit pertama. Kayak nggak apa-apa tuh Pak Eki ya. Ya. Sekarang kedua, Bapak Letkol Kavaleri Dedi Setiadi, Waaster Kasdam 3 Siliwangi. Silakan Pak, waktunya Pak. Terima kasih Pak Den. Kami dari TNI, khususnya para dan sektor dari TNI ini memang menjadi momok karena kami ini yang terjun langsung ke lapangan, yang bersentuhan langsung dengan sungai. Sehingga dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, bagaimana hasil Citarum itu yang bisa menilai adalah masyarakat. Apabila itu lebih baik, ya alhamdulillah, berarti nama kami lebih baik, harum. Apabila itu tidak ada perubahan, bahkan lebih jelek, pasti masyarakat akan mencemooh kami, karena kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian bagaimana dengan Perpres nomor 15 ini yang akan berakhir, Perpres nomor 15 2018 yang akan berakhir tahun 2025. Ada sisa waktu 2 tahun lagi kurang lebih. Sehingga kami dari Kodam sendiri meningkatkan pengawasan terhadap personel-personel kami yang ada di lapangan dari sektor 1 sampai dengan sektor 23. Dan para dan sektor itu juga dari sektor 1 sampai sektor 23 lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dalam waktu 2 tahun ini begitu memang kalau benar akan di stop, masyarakat sendiri itu yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kami, terutama para personil kami yang ada di lapangan. Harapan kami kepada pemerintahan daerah dari mulai sekarang agar menyiapkan baik itu kelompok ataupun lembaga-lembaga yang akan meneruskan kami dari sekarang agar diorientasi ke sektor-sektor, sehingga pada tahun 2025 nanti apabila ada terjadi perubahan Perpres ini tidak meraba-raba lagi apa yang harus dilaksanakan. Semoga Citarum tetap harum. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Letkol Dedi Setiadi. Jadi intinya jangan hanya terpaku pada kekuatan TNI dan Polri.
dalam penanganan Citarum Harum ini. Tetapi ada ujung tombak lanjutan yang bisa mengestafetkan program yang 5 tahun sudah berjalan, 2 tahun ke depan ini, apabila memang benar-benar nanti Perpres ini berakhir di tahun 2025, ada tindak lanjut sehingga tidak kembali ke belakang, ke zaman hitam jahiliyah istilah Pak Eki ya. Terima kasih Pak Dedi. Kemudian yang ketiga dari Kabupaten Bandung. Ini tuan rumah karena Citarum hulunya konon kabarnya di Kabupaten Bandung, konon kabarnya Kabupaten Bandung ya. Ya, Pak Asep silakan, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Silakan Pak Asep. Terima kasih Kang Deden, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pertama untuk keluarga besar TVRI, sekaligus selamat ulang tahun yang ke-36. Kalau tidak salah dulu slogannya sekali di udara tetap di udara, tetap jaya di udara ya. Mudah-mudahan menjadi media yang memberikan pencerahan untuk kita semua. Yang kedua juga tentu untuk seluruh jajaran Satgas Citarum Harum, karena hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan di tempat yang cukup nyaman. Mungkin kalau yang dulu pernah hadir ke sini di awal tahun 2017 atau awal 2018, kita tidak membayangkan akan bisa menggelar sebuah kegiatan yang menurut kita sudah cukup nyaman dan memberikan nilai-nilai edukasi buat kita semua. Yang ketiga, tentu ini untuk para pihak yang gabung dalam Pentahelix, dalam Citarum Harum, dari akademisi, dari media, dari pengusaha, dari komunitas, dan tentu pemerintah. Ini adalah sebuah amanat yang memang diberikan titik tekan dengan hadirnya Perpres 15 tahun 2018. Pada berbagai kesempatan Pak Bupati menyampaikan sebuah penghargaan dan optimisme bahwa di tengah-tengah pemahaman kita dari statement Pak Bupati bahwa berbicara lingkungan, kita sedang berbicara tentang peradaban. Bicara peradaban, kita sedang berbicara tentang perilaku. Jadi ketika bicara lingkungan, bicara sampah, bicara sungai, kita sedang berbicara tentang kita. Tentang kita yang hidup, menikmati, memanfaatkan, dan harus mempertanggungjawabkan lingkungan tempat kita tinggal. Jadi memang pertemuan hari ini tentu salah satunya adalah memberikan kesempatan mentransfer spirit, knowing, kemudian juga komitmen dari para penggagas. Di sini hadir Bu Dini, Kang Yuan, dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa diejawantahkan secara pribadi maupun secara institusi. Makanya mandat konstitusi kita, mandat perundang-undangan kita bahwa setiap warga negara memiliki hak, memiliki kewajiban, memiliki kesempatan yang sama untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga pemerintah daerah, Pak Bupati sangat tegas dalam visi misinya. Di misi ketiga itu tegas menyatakan bahwa mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Tentu poinnya di sini kita sangat memahami bahwa mandat pembangunan menjadi obligasi kita semua dalam batasan-batasan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kita semua. Tapi tentu kalau sudah bicara lingkungan, ada sebuah kata-kata bijak yang sering disampaikan Pak Bupati. Kalau kita jujur, atau dalam persoalan lingkungan memang dibutuhkan kejujuran semua pihak. Kita semua sumber masalah bagi lingkungan, kita semua sumber sampah, tetapi yakin kita semua bisa menjadi sumber solusi bagi lingkungan ketika kita mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pemahaman tentang lingkungan secara baik dan benar. Hari ini misalnya saya ingin memancing, kalian tidak apa-apa ya? Ya, silakan Pak. Di hadapan saya ada yang bawa tumbler nggak? Boleh saya undang ke depan 3 orang? Enggak, silakan. Saya minta 3 orang perwakilan ke depan. Silakan ke depan. Ini bukan gratifikasi, Pak. Ya. Tapi selama ini kita lakukan. Ya, silakan ke depan. Di depan, boleh? Kang Del bukan gratifikasi ya. Nanti saya urai kenapa saya harus kasih apresiasi. Ya. Oke, satu lagi, silakan. Sini. Dari mana? Ya, penghargaan dari Pak Kadis. Oh, siap. Oh, tepuk tangan untuk 3 orang yang di depan.
Oh, boleh. Foto dulu bertiga ya. Ya. Saya di tengah ya. Oke, ini penghargaan dari Pak Kadis ya. Ya. Oke. Cukup? Cukup. Oke, siap. Ya. Pak Kadis sih bawa tumbler. Oh, iya. Satu Nanti Bapak apresiasi transfer, Pak. dari Pak Kadis. Baik, Ya. transfer. Hanya pertanyaannya, kenapa Pak Kadis memberikan Nah. apresiasi? Silakan Pak Ini Kadis. jadi dari kata-kata tadi, kita semua sumber sampah, kita semua sumber masalah, tapi kita bisa menjadi sumber solusi. Jadi yang tadi kebetulan tumblernya kelihatan, inilah sosok pahlawan lingkungan yang kita butuhkan. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Ya. semuanya. Kita bayangkan Pak, kalau semua mampu menjadi pahlawan dengan cara yang sederhana, mengurangi timbulan sampah. Berapa persen sampah yang bisa kita cegah timbul menjadi persoalan? Belum nanti cara lain. Karena kita di outdoor saya kira sangat kita hargai ya, masih ada kemasan yang bisa menjadi potensi timbulan sampah. Tapi tentu ini kita sangat bisa memahami dan ini bisa kita konsolidasi. Tapi bayangkan nanti di tempat lain, semua orang bawa tumbler, semua rapat, semua pertemuan tidak menggunakan kemasan yang sekali pakai. Semua akan berpotensi mengurangi timbulan sampah yang nanti bisa berpotensi masuk ke Citarum. Termasuk nanam pohon. Filosofis kita coba ambil dari konstitusi, Pak Bupati sudah menerbitkan 3 peraturan Bupati, Kang Deden dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana semua orang secara wajib di Kabupaten Bandung dalam instruksi Bupati yang terakhir nomor 2 tahun 2023 itu ada instruksi Bupati tentang Gepak Sayang, gerakan peduli penanaman dan pemeliharaan pohon kesayangan. Jadi setiap orang Bandung seumur hidupnya minimal memiliki 2 pohon kesayangan yang ditanam, dipelihara sampai tumbuh. Kalau itu bisa dilakukan, 3.600.000 warga Kabupaten Bandung dikali 2 pohon akan hadir 7 juta pohon. Ini yang penting adalah kita membangun peradaban. Perpres 15 menstimulasi kita bahwa ada peradaban yang harus kita pahami. Ada sebuah degradasi nilai-nilai yang tentu dipresur dengan hadirnya sosok-sosok Satgas TNI. Jadi kita maklumi bahwa dalam perjalanan hidup kita membutuhkan stimulan yang bisa merefresh. Termasuk hari ini kita saya kira di-refresh oleh TVRI untuk kembali ke spirit awal bagaimana Citarum Harum mampu meningkatkan kembali perubahan peradaban yang dulu kita miliki sangat luhur. Ya. Informasi Pak Den, Pak Kades Tarumajaya terakhir mendapatkan penghargaan inspirasi hijau dari Pak Bupati karena Pak Kades Tarumajaya menerbitkan perdes tentang konservasi. Luar biasa. Ini beliau mencoba. Ada Pak Kades ya? membangun Mana budaya. Pak Kadesnya berdiri? Pak Kades, boleh Nah, berdiri. ini luar biasa. Ya. Pak Kades ya. Jadi setiap yang mau nikah itu ada pohon pernikahan. Setiap yang cerai? melahirkan bapaknya nanam 2. Kalau yang cerai, Nah, Pak? ini yang cerai Pak. Ya. Yang cerai Pak Kades dibisik ke Sambu Kades. Kalau bisa perketat nanamnya. Wah, jadi kalau jumlahnya yang jadi nikah berapa? 2 pohon, Jumlahnya jadi? yang cerai 200 pohon. Wah. Jadi warga Kertasari aman. Jadi Tapi tanpa warga perceraian ya? Pinter-pinter. Jadi Pinter-pinter. nggak cerai Pak, nambah. Jadi ini sebuah upaya Ya. Pak. Upaya memperkuat spirit yang kami kira, kita yakin bicara lingkungan tidak bisa dilaksanakan sendirian. Aparat TNI sudah luar biasa dan saya kira dari sektor 1 sampai 23 kami warga Kabupaten Bandung sudah melihat banyak indikator Pak yang membuat kita merasa bangga walaupun PR kita tidak akan tuntas. Ya, 1 menit lagi Pak Asep. Sebelum Karena kita PR dialog nanti. besar di lingkungan adalah tentang perilaku. Perilaku PR besarnya adalah edukasi. Sehingga setiap hal yang kita lakukan untuk lingkungan harus kuat dari sisi value edukasinya. Nanam pohon kewajiban pribadi, ngelola sampah kewajiban pribadi, memperbaiki lingkungan kewajiban pribadi. Hanya mungkin kita butuh sebuah ekosistem. Hulu menanam, hilir peduli. Mungkin ada yang dari Bandung Raya itu wilayah kabupaten, kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat terikat sebagai sebuah ekosistem. Bagaimana orang hilir mengirim kesejahteraan ke hulu supaya orang hulu tidak mengganggu sumber kehidupan kita. Kang Yuan mungkin sudah banyak memberikan inovasi bahwa orang hulu hidupnya harus makmur Pak Kades ya, supaya tidak mengganggu sumber kehidupan. Jadi orang kota rame-rame kita kirim sumber kesejahteraan ke hulu,
dalam berbagai kegiatan untuk meyakinkan bahwa hulu hilir ini sebuah ekosistem yang saling membutuhkan. Saya kira itu, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi intinya mungkin kita sebagai sumber masalah, tetapi coba mindsetnya dirubah, kita harus menjadi sumber solusi. Itu dari Pak Asep ya. Kalau yang tadi itu beruntung saja, Anda datang dikasih uang oleh Pak Asep ya. Kalau yang balik tumbler nanti mau dapat uang lagi, habis acara ini hubungi Pak Asep. Nanti bisa bobo Pak Asep ya. Ya, baik, dari Pak Asep sekarang. Nah, ini poin penting ini. Banyak yang bertanya-tanya ini. Perpres ini 15/2018 apakah memang akan benar-benar berakhir atau bagaimana? Karena Bu Dini dulu ini turut merumuskan Perpres 15 tahun 2018 ini. Silakan Ibu Dini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI dan selamat ulang tahun untuk kita semua dalam memasuki babak baru Citarum Harum ya. Kedepannya mungkin lebih baik. Saya akan menjelaskan historis dulu Perpres Citarum. Sebelum saya nanti mengklarifikasi soal judul yang ini menuai polemik ya. Menuai polemik. Yang pertama adalah ketika tahun 2017 Pak Doni menjadi Pangdam, saya ditantang oleh Pak Doni. Banyak sekali katanya ahli-ahli hukum mengatakan anggota TNI banyak melanggar HAM. Apakah katanya ahli-ahli hukum ini tidak terfikirkan HAM lingkungan? Nah, saya di sana merasa tertampar karena saya sebagai akademisi hukum, saya sama sekali memang tidak pernah memikirkan soal lingkungan. Nah, kemudian saya mencoba membuat draft Perpres itu awalnya hanya 5 jam. 5 jam saja, kemudian saya mengundang Kasdam dan jajaran Kodam, Aster, Wa-Aster, kami bahas dan kami naikkan di seminar, itu tanggal 4 Januari. Tanggal 8 Januari diminta oleh Kemenko Maritim, draft saya itu saya perbaiki dulu dengan teman-teman di Kumdam selama 3 hari, naik ke Kemenko Maritim, kemudian dibahas di kementerian, kemudian hanya kurang lebih 1-2 bulan ya, terbitlah Perpres Citarum 5 tahun 2018 ya. Tahun 2018 itu 14 Maret, jadi kalau misalnya nanti 4 hari lagi itu berarti kita memasuki tahun kelima program Citarum Harum yang dipayungi oleh Perpres Citarum. Nah kemudian pertanyaan ya dalam tema ini, apakah Perpres ini akan berakhir? Tidak akan berakhir. Saya juga tidak tahu angka 7 datangnya dari mana. Ya mungkin angka 7 itu hanya semacam alarm, pengingat kepada kita, nggak apa-apa lah 7 turun dari mana, pengingat kepada kita bahwa ini memasuki tahun kelima. Memasuki tahun kelima, target capaiannya apa yang sudah dilakukan. Karena dari judulnya percepatan, ya, pengendalian kerusakan pencemaran Das Citarum. Kalau percepatan itu adalah akselerasi mengubah kecepatan. Yang tadinya program sebelum program Citarum Harum ada mungkin program Bestari ya. Itu tidak saya katakan tidak baik, tetapi kita harus mengubah akselerasi kecepatan karena sudah sangat urgent di mana Sungai Citarum Harum ini Sungai Citarum ini merupakan salah satu sungai strategis nasional. Dari hulu sampai ke hilir, dia mengandung kekayaan alam, sumber daya alam baik yang alami maupun buatan ya, sepanjang kurang lebih 300 km, dan dasnya sudah mengalami kerusakan yang mengganggu apa? Kesehatan, sosial, kemudian lingkungan dan macam-macam, bahkan merambah pada aspek ekonomi. Nah, oleh karena itu diperlukan tim, namanya tim Das Citarum, di mana ada dua kelompok, tim pengarah dan satgas. Pengarah Kemenko Maritim, kemudian satgasnya yang kita tahu pengarahnya Kemenko Maritim, kemudian anggotanya ada Kemenko Polhukam dan banyak kementerian yang terlibat di dalamnya. Di mana mereka semua bertanggung jawab melaksanakan apa? Perencanaan, melalui penanggulangan, kemudian juga pencegahan, mengawasi dan evaluasi. Sebenarnya di Perpres Citarum itu setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali harus melaporkan kepada Presiden. Saya nggak tahu melaporkan atau tidak ya, karena saya hanya cukup ketika membuat Perpres kemudian dibahas oleh teman-teman di kementerian, terbitlah Perpres. Kalau saya sebagai akademisi hanya bisa mengawasi melalui kajian-kajian akademik karena banyak mahasiswa baik S1, S2, S3 yang menulis tentang Citarum. Nah, kemudian
sekali lagi Perpres ini tidak akan berakhir, dan TVRI saya kira ini bisa menularkan virus sebagai apa ya, penjaga alarm ya, mengingatkan kembali ini tahun kelima ini, walaupun siapa bilang tahun 2025 habis, tidak ya, kecuali Presiden menganggap Perpres ini menuai polemik, bisa dicabut dengan apa? Dengan peraturan yang setingkat atau yang di atasnya, misalnya peraturan pemerintah. Tapi kalau sudah 5 tahun berjalan, saya kira tidak menuang polemik. Salah satu contohnya adalah Perpres misalnya tentang miras ya, itu baru ditandatangani seminggu kemudian dicabut karena menuang polemik. Ini sudah 5 tahun berjalan, berarti bagus, berarti tinggal diteruskan saja. Tetapi mungkin yang perlu dipahami adalah peraturan yang di bawahnya, misalnya Pergub, Perwali Kota, Perdes mungkin ya, apakah sinergi dengan peraturan yang di atasnya. Nah itu, dan memang penting sekali kalau dalam kajian hukum ada yang namanya legal substance, materinya ya, substansi hukumnya ini harus bisa melindungi misalnya penyelenggaranya siapa ini. Nah ketika ketemu dengan Pak Doni, program-program Citarum itu kan sudah mulai dari Bestari. Kita mulai mengonsep apa sih ini yang kurang, apa sih ini yang kok nggak bisa jalan cepat ya. Ternyata kita memerlukan satu konsep, satu kesatuan komando ya. Jadi ketika itu harus ada satu kesatuan komando dan kemudian diterjemahkan lagi ke bawahnya dengan di sektor-sektor itu dipimpin oleh komandan sektor yang mereka siap 24 jam. Nah, kemudian setelah itu nanti dilakukanlah perencanaan-perencanaan, kemudian evaluasi, semuanya itu harus dilaporkan kepada Presiden yang saya katakan tadi 6 sampai 1 tahun, paling tidak sampai 1 tahun untuk ininya pelaporannya. Dan saya katakan sekali lagi, untuk peraturan-peraturan di bawahnya, regulasinya, substansinya itu tidak boleh bertabrakan ya. Itu harus sesuai dengan peraturan yang di atasnya, itu secara substansi. Kemudian yang penting secara kultural, atau kalau dalam konsep hukum dikenal dengan nama legal culture, bagaimana budaya masyarakat kita menghadapi atau merespon permasalahan lingkungan. Kita kadang-kadang kita nggak sadar, kita kadang-kadang menjadi teroris lingkungan sendiri. Karena selama ini mungkin kejahatan itu hanya kejahatan konvensional yang kita pandang ya, mungkin pembunuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan lingkungan tidak kelihatan, tapi potensial victimnya ketika Sungai Citarum tercemar, itu kan ada stunting, ada macam-macam penyakit ya. Kita tidak tahu bahwa potensial victimnya itu lebih besar dari kejahatan teroris. Kalau kejahatan teroris itu ada ininya apa namanya? Pelakunya, kemudian korbannya juga walaupun random tapi ketahuan. Tapi kalau kejahatan lingkungan nggak tahu, kejahatannya dilakukan di hulu, yang kena di hilir ya. Nah seperti itu. Oleh karena itu Pergub, kemudian peraturan yang di bawahnya itu harus sesuai dan mendukung. Kemudian satu lagi yang penting adalah legal structure. Ini secara struktural ini banyak sekali di Perpres ini ya. Jadi kementerian banyak yang terkait. Ada juga selain itu ada juga kepolisian, kejaksaan, kemudian mekanisme koordinasinya bagaimana ini, misalnya dan sektor ya. Jangan saya pernah mendapatkan temuan waktu itu ya, dan sektor disalah-salahkan ketika mengecor. Saya ikut ngecor, saya berpegang pada salah satu pasal di Perpres melokalisasi. Nah, jadi jangan takut kalau misalnya aturannya ada. Jadi jangan sampai misalnya dan sektor atau bukan dan sektor atau yang lainnya, misalnya satgas yang lainnya itu ketika melakukan tindakan yang dianggap merusak lingkungan, kemudian malah dikonfrontir oleh masyarakat setempat. Dan sekali lagi, Perpres ini bukan tidak ada juga tantangan dan hambatannya ketika misalnya diterapkan yang sudah terbiasa dengan kultur, misalnya di sini tanam sayur, nanti Pak Yuhan ini soal tanam-menanam, aduh luar biasa ya. Tetapi itu bagaimana mereposisi masyarakat atau petani, yang mindset petani itu bagaimana. Jadi Perpres Citarum itu bergerak tidak hanya di aspek normatif, tapi bagaimana merekonstruksi budaya hukumnya. Jadi ketika masyarakat harus ini jangan tanaman sayur yang ekonomis, tetapi yang harus ekologis, itu menimbulkan kontra pemikiran ya. Sehingga menimbulkan juga hambatan di dalam melaksanakan Perpres. Oleh karena itu dalam Perpres itu sebenarnya sudah ada, misalnya tahun pertama
Tahun pertama itu merubah mindset, kemudian tahun pertama juga misalnya mengangkat sampah di permukaan, kemudian sampai tahun keempat sedimen. Nah, nggak tahu udah sampai di mana nih para dan sektor sedimen. Kemudian tanaman yang ekologis 5 sampai 10 tahun, tanaman yang ekonomis 5 sampai 10 tahun. Ini semua harus dievaluasi. Nah, oleh karena itu secara struktural, bagaimana mekanisme koordinasi semua lembaga-lembaga yang terkait itu yang perlu ada transparansi, kemudian measurable, bisa dipastikan, kemudian applicable, bisa diaplikasikan, dan ini semua harus bisa mendukung penyelenggara atau satgasnya, kemudian warganya, kemudian yang memantaunya siapa. Satu menit lagi, Bu Dini. Siap. Ya. Kalau bukan kita sinergi pentahelik tadi, itu yang harus menjadi polisinya ya semua. Jadi kita melakukan pemolisian itu terhadap program Citarum itu dengan tanggung jawab bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi ada jawaban dari Bu Dini. Perpres ini tidak akan dicabut. Kenapa? Karena tidak menimbulkan polemik. Kalau menimbulkan polemik, Presiden bisa mencabut Perpres. Hanya penekanan dari Bu Dini tadi adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu harus sinkron dan harus diperkuat dari Pergub sampai ke Perdes. Jadi mungkin kalau ada revisi, Bu Dini, nanti gagasan Perdes dari Pak Ihsan ini, yang nikah wajib menanam 2 pohon, yang cerai wajib menanam 200 pohon, bisa diakomodir kayaknya. Luar biasa ini. Ya, dari Bu Dini, sekarang ke Pak Yuhan. Silakan Pak Yuhan. Ya, terima kasih Pak Dadan. Saya ucapkan selamat ulang tahun juga buat TPRI. Terus ini hal yang luar biasa saat hari ini tuh kita tim Pentahelik sendiri pun baru hari ini ketemu lagi setelah 5 tahun. Saya, Bu Dini, Pak Eki, Pak Asep juga waktu pertama kali kita bikin Citarum Harum baru hari ini ketemu lagi. Berarti emang sepertinya Pentahelik ini mesti kita sering gaungkan. Dan media ini kayaknya harus jadi trigger untuk mempertemukan semua akademisi, terus praktisi, TNI Polri, kemudian dari pemerintahan. Saya akan berbicara sektoral karena emang saya adalah pelaku, termasuk kami di sini adalah pelaku sejarah saat Bapak Ibu datang ke sini tahun 2017. Ini semua terkupas kiri kanan itu, kiri kanan yang sekarang duduk hari ini. Itu semua tanah terkupas, coklat semua, nggak ada hijau-hijaunya. Jadi setelah puluhan tahun ditanam oleh sayuran yang masif. Dan ini erosinya itu udah puluhan juta setiap tahun yang datang ke hilir. Makanya ada 3 yang pertama kali kami terapkan di sini tuh metode tanam tanpa menghilangkan sisi nilai ekonomi buat masyarakat. Akhirnya kita berpikir ekologi dulu yang ditimbulkan. Akhirnya berjalan ekologi, sosialnya pun ikut, masyarakat mengikuti kegiatan apa yang kita lakukan selama 5 tahun. Ekonomi mulai timbul. Kenapa ekonomi timbul? Ada perubahan perilaku yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Perubahan perilaku dari masyarakatnya, dari bertanam sayur konvensional, mereka mulai petanaman menengah walaupun tanpa menghilangkan tanaman keras yang udah ada. Tapi emang ada beberapa evaluasi yang udah kita tangani termasuk dari sektor dan dari tim desa itu dalam kawasan hutan. Jadi di dalam kawasan hutan tuh miliknya BKSDA, Perhutani, terus PTP 8 itu masih tanah pemerintah. Di luar kawasan hutan itu milik perorangan, terus milik pribadi, itu masih banyak Pak, masih puluhan ribu hektar yang masih terkupas, yang masih kita PR garis besar untuk kegiatan di hulu. Hulu itu tidak hanya termasuk di Cisanti ataupun di Tarumajaya, masih ada subdas lain, ada di Kamojang, ada di tempat lain, itu di hulu-hulu yang lain juga masih belum tertanggulangi. Jadi menurut saya hari ini tuh reminder, pengingat bahwa Bu Dini menyampaikan ini tidak akan berakhir. Tapi apakah setelah ini ada perpres tidak berakhir, apakah kita akan tidak peduli lagi dengan Citarum gitu? Terus kepastian masyarakat juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang si petani itu juga nggak tahu masalah perpres, masalah aturan. Yang tahu dia nanam, dapat hasil dan bisa makan di rumahnya. Sederhana itu. Tidak tahu sektor 1 sampai 23 itu nggak tahu. Yang penting masyarakat itu menikmati dari apa yang bisa dia dapatkan selama dia melakukan kegiatan di lahannya.
Jadi yang pertama tuh ada kepastian hukum, berapa lama itu masyarakat dapat mengolah lahan tersebut, karena yang saya temui saat pertama kali kami datang ke sini tuh masalah agraria, jadi konflik agraria yang sangat masif gitu. Kadang-kadang ada yang mengklaim tanahnya, ada yang mengokupasi. Akhirnya masyarakat yang sederhana itu cuma kapan saya diberi kepastian untuk bisa menggarap tanah ini. Makanya kenapa perlu tim pentahelik tuh, si praktisi memberikan knowledge ataupun ilmunya untuk melakukan, terus si akademisi memberikan ilmunya dan mengirim mahasiswanya untuk mendampingi, Satgas ataupun TNI Polri terus membantu untuk mengawasi dan keamanan sekitarnya, termasuk pemerintahan bisa menjadi solusi mengurangi pengangguran serta menjadi pemodal juga, karena dana yang kita hasilkan dari pemerintah juga sekarang dialurkan melalui desa. Sepertinya ujung tombak yang paling awal ya dimulai dari desa gitu. Makanya banyak kelompok yang kita temukan dan masyarakat itu dari sebesar program Citarum ini kadang-kadang juga ada yang belum merasakan, Pak. Jadi saya tidak menutupi itu. Dibilang berhasil, saya setuju berhasil karena banyak perubahan. Tapi yang melakukan program, dibilang tidak berhasil, pasti ada bilang yang tidak berhasil karena mereka tidak mengikuti program ataupun kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu setiap bikin program pasti ada pro dan kontra. Dan itu harus kita akui bahwa, dan kita harus terima apa yang kita lakukan sudah baik, sudah betul, bagus, dan kurang. Akhirnya mudah-mudahan dari hari ini pertemuan sebesar ini bisa mendapatkan satu solusi yang dapat diduplikasi di sebuah sektor ataupun di daerah lainnya. Jadi tidak hanya terfokus di sektor 23 gitu. Jadi masyarakat mendapatkan apa, terus pemerintah mendapatkan apa, akademisi, TNI, Polri, media semua saling gabung, dan kita mulai hilangin ego sektoral. Jadi nggak usah mikirin ini hulunya aja, tengahnya nggak usah, hilirnya nggak usah aja, kayak harus kita rembukan bareng-bareng. Ego sektoral mau ditinggalin, karena apa yang kita lakukan untuk hari ini aja, kita nanam pohon. Satu pohon aja yang kita tanam hari ini tuh udah bisa ngidupin 3 orang saat umur itu 5 tahun gitu. Makanya sekecil apapun yang kita lakukan itu adalah dapat merubah keadaan dan di sekitar kita. Jadi saya cuma pesan ada 3 poin yang perlu diperhatikan tuh. Yang pertamanya ekologi, lingkungannya terjaga, sosial masyarakatnya ikut, ekonomi masyarakatnya bisa mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan walaupun lingkungan tetap terjaga. Mungkin itu. Baik. Pak Dadan, terima kasih. Kang Iwan, luar biasa. 3 poin, ekologi, ekonomi, dan sosial. Harus ada sinkronisasi, jadi saling menguntungkan. Masyarakat juga diuntungkan, masyarakat juga ada tanggung jawab untuk menghijaukan kembali lahan-lahan yang sudah kritis. Jadi mungkin bisa di-pan sedikit kameramen, ini lingkungan yang dulu gersang ya, sekarang ini luar biasa, bisa dilihat ini hijau ya, semuanya ini hijau. Ini berjalan program Citarum Harum ini 5 tahun sudah bisa menghijaukan lahan yang tadinya kritis yang hanya ditanami oleh tanaman-tanaman sayuran saja, sekarang sudah menjadi sumber mata air. Baik, nanti akan kita buka dialog. Jadi karena ini pentahelik, jadi bukan hanya pada moderator yang mengajukan pertanyaan, pada narasumber yang memberikan paparan, tetapi juga Anda, masyarakat, elemen mahasiswa juga berhak untuk mengajukan, memberikan masukan, sehingga rumusan 2 tahun ke depan dari skala ataupun target misalnya 7 tahun dari Perpres 15 tahun 2018 ini akan arahnya kemana, siapa yang akan menjadi lokomotif utama, siapa yang akan menjadi ujung tombak utama, dengan tidak lagi terfokus kepada TNI dan Polri. Karena apabila fokus kepada TNI dan Polri, nanti tidak akan ada kesadaran masyarakat. Jadi intinya TNI dan Polri menjadi leading utama, tetapi di belakangnya masyarakat juga harus mengikuti apa yang sudah dijejaki, apa yang sudah dibuka oleh TNI dan Polri dalam hal mempertahankan program Citarum Harum ini. Namun sebelum kita buka sesi dialog ini, kita break sejenak.
Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda masih bersama TVRI Stasiun Jawa Barat pada program Dialog. Dialog kali ini kami gelar di Sektor 23, program Citarum Harum. Jadi kita gelar di outdoor, bukan di indoor lagi, melibatkan 5 narasumber, gabungan pentahelik, dan juga melibatkan audien dari berbagai elemen yang juga gambaran pentahelik. Kita buka sekarang sesi pertama untuk 3 penanya dulu. Silakan acungkan tangan. Ya, yang di depan mic-nya bisa disiapkan. Ya, ya. Kang Firman, tolong. Namanya disebutkan siapa, diarahkan ke siapa pertanyaannya ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Jihan Anggita Putri dari Universitas Pajajaran. Pertanyaannya mungkin akan diajukan kepada kelima-limanya. Kelima-limanya, nggak apa-apa, silakan. Baik. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu, Citarum merupakan sumber kehidupan, yaitu sumber air yang butuh pendekatan pentahelix yang tadi telah disebutkan sebagai pemegang tanggung jawabnya. Tadi sudah disebutkan juga ada pihak instrumental dan struktural ya Bapak Ibu, yang berkali-kali pula menerbitkan program-program atau regulasi-regulasi tentang pengelolaan Sungai Citarum ini. Ada lagi pihak kultural, bagaimana filosofi masyarakat menyikapi esensi sungai. Tadi juga telah disebutkan pada tahun pertama yang ditekankan adalah mengubah mindset masyarakat ya Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana sih Bapak Ibu caranya agar masyarakat dapat mandiri dan siap memegang estafet tindak lanjut pengelolaan sungai ini? Apa yang diberikan para lembaga dalam hal ini? Karena pastinya lembaga tidak bisa memegang masyarakat selamanya, tetapi harus mempersiapkan masyarakat agar bisa lepas tangan dan mampu melakukannya sendiri. Sudah bukan waktunya lagi untuk disuapin terus ya Bapak Ibu, tapi masyarakat juga harus bisa meneruskan dan bahkan meningkatkan pengelolaannya. Takutnya ketika lembaga lepas tangan, tetapi masyarakat akan kembali ke masa kegelapan, yaitu masa jahiliyah yang seperti kemarin-kemarin ya. Satu lagi saya ingin mengajak teman-teman dan seluruh stakeholder masyarakat agar mari kita jaga Citarum, supaya Citarum tetap harum. Terima kasih. Sebentar deh, Wassalamualaikum. kalau dari Unpad ada program penghijauan gitu ya, ke Citarum Harum ada? Ada nggak? Dari Unpad sendiri saya baru masuk Unpad Pak. Oh, baru masuk Unpad ya, nggak apa-apa. Nanti ikut serta ya, dan dorong juga kampus nanti ikut serta, terus turut mendukung program TNI Polri mengharumkan Citarum itu ya, lewat penanamannya. Siap deh ya? Siap. Oke, dari Unpad siap? Siap. Ya, jangan siap. Dari Unpad siap? Siap. Ya, oke. Jihan dari Unpad. Berikutnya siapa? Yang kedua, ya dari ini dulu, sektor kanan, sebelah kanan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninyoman Maruyati. Siapa? Ninyoman Maruyati. Inyoman Mariati dari Bali ya? Ya, dari perwakilan Telkom University. Oh, Telkom Pak. University, ya, asalnya dari Bali. Ya, silakan. Baik, Ya. untuk pertanyaan ini saya tunjukkan kepada seluruh narasumber yang hebat pada hari ini. Adapun tadi sudah dijelaskan ya Pak terkait dengan program Citarum Harum ini sudah berjalan baik ya Pak. Dan kalau boleh tahu seberapa, kalau dalam persenan, boleh dikasih persenan ya Pak, sudah berjalan berapa persen, dikatakan sudah cukup baik. Kemudian yang kedua, apakah ada langkah dari pemerintah dalam perencanaan jangka panjang selain adanya program Citarum Harum ini untuk menunjang terkait dengan lingkungan hidup ke depannya? Dan yang ketiga, terkait dengan di awal pasti adanya pro dan kontra Pak dari pemerintah dan juga masyarakat terkait adanya program Citarum Harum ini. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara membuat masyarakat dan industri atau pemilik industri ini yakin dan berkomitmen terhadap diri sendiri tentunya untuk membantu menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih. Sebentar, Nyoman dari Universitas Telkom ya? Iya benar Pak. Ada program penanaman penghijauan Citarum Harum, ada? Ada Pak. Ada. Pernah ikut ya? Pernah. Pernah, ya. Kelanjutannya juga masih ada dari kampus programnya? Masih ada Pak. Ada dengan mahasiswa, teman-teman mahasiswa aktivis? Tentu ada Pak, dari UKM juga ikut. Ada, ya Ada. tepuk tangan. Luar biasa. Oke, yang ketiga, sesi pertama yang di belakang, pakai topi. Dari universitas? Oh, dari masyarakat, luar biasa. Ya, silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asep Ramdan, asli dari Kampung Lebaksari, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari. Mungkin ini Pak,
karena saya di sini selaku masyarakat atau ya masyarakat sekitar mengenai Citarum Harum kan itu merupakan suatu program lah. Dan saya baca menurut data itu ada dana pinjaman dari luar negeri kalau nggak kira-kira 1 sampai 4 triliun lah kira-kira. Itu menurut data. Nah, kan setelah bergulirnya program Citarum ini juga ada dampak itu hutang terhadap negara lain. Nah, bagaimana kalau kita melanjutkan program Citarum ini, apakah hutang kita pasti akan meningkat? Nah, timbal baliknya apakah sebanding dengan apa yang kita harapkan? Soalnya ada juga seperti kata Bapak tadi, ada yang masyarakat yang menikmati programnya, ada juga yang enggak pro kontra terhadap itu. Nah, dampak dari hutang itu menjadi suatu permasalahan baru. Bahkan kita juga selaku masyarakat ada hal-hal yang harus daripada pinjaman hutang itu yang meningkat. Untuk mengantisipasi itu mungkin tadi sudah dijelaskan, masyarakat juga perlu lebih ikut dilibatkan. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audien yang di belakang silakan bisa maju biar mudah bertanya. Bisa digeser Kang Firman. Yang di belakang bisa agak maju biar mendengarkan, dan kalau yang mau bertanya silakan. Ya, sesi pertama ada 3 penanya dari Jihan Unpad, Nyoman dari Universitas Telkom University, kemudian dari Kang Asep dari Elemen Masyarakat. Silakan terlebih dahulu yang mau menjawab, mungkin dari Pak Eki saja. Pak Eki, silakan Pak Eki. Oke, makasih Kang Den. Saya sekaligus kira-kira menjawab tidak spesifik ya, tapi 3 pertanyaan dari Jihan, kemudian Nyoman sama Kang Asep ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Nah ini Citarum itu masalah yang terstruktur, sistematis dan masif gitu. Nah, harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, termasuk masalah edukasinya. Nah, masalah edukasi tadi ya, kultural, bahwa diharapkan betul nanti yang lebih berhak ini mungkin dari unsur government ya, kaitan hutang dan sebagainya, ini luar biasa. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa Citarum itu memang diharapkan tidak hanya sekedar program, tapi harus dikembangkan menjadi filosofi merawat alam. Merawat alam, membangun kesadaran itu tadi kata Bu Dini, sektor juga harus ngecor dan lain sebagainya. Secara teoritis memang membangun kesadaran itu dimulai orang patuh salah satunya karena takut gitu ya. Patuh karena takut, dalam teorinya itu state of moral development, orang itu patuh aturan karena takut. Nah, ke depan harus dikembangkan, dia patuh aturan, tidak buang sampah, pabrik tidak buang kotoran yang berbahaya pada Sungai Citarum, bukan karena takut Satgas, tapi kesadaran diri bahwa merawat alam adalah bela negara. Ini untuk kepentingan, dan termasuk kata Pak Kadis, ini membangun peradaban ini. Jadi dari Citarum banyak hal yang bisa. Kuncinya tadi harus ada kebersamaan, semua bergerak. Tidak hanya unsur pemerintah, komunitas juga yang luar biasa. TVRI memprovokasi yang baik, mensiarkan kebaikan, spirit positif. Sebentar itu mungkin yang bisa. Ya, silakan Pak Jadi. Terima kasih Pak Den. Tadi menjawab pertanyaan dari Ade tadi, bagaimana caranya? Dari mulai ada Satgas Citarum dari tahun 2018 kemarin, kegiatan di sektor-sektor itu bukan hanya melaksanakan pembersihan saja, bukan hanya melaksanakan pembersihan sampah, kemudian merapikan aliran sungai, tapi melaksanakan sosialisasi dan edukasi dari mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang. Bagaimana para dan sektor atau para personil TNI yang ada di sektor-sektor itu mengubah mindset masyarakat yang tadinya biasa membuang sampah jadi tidak membuang sampah sembarangan dengan membuat tempat sampah. Kemudian juga dengan MCK kan banyak juga yang masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur itu yang tidak punya MCK, akhirnya kita buatkan sehingga tidak langsung ngalir ke sungai.
dari tahun 2018 sampai sekarang juga tetap melaksanakan sosialisasi dan edukasi bagaimana masyarakat tertib dan mencintai Citarum Harum, begitu. Kemudian untuk menjawab yang ada yang satu lagi tadi, berapa persen? Ya. Kalau dibilang berapa persennya kita agak kesulitan. Kita sudah bersih, tiba-tiba 1 minggu ke depan datang lagi sampah. Udah kita bersihkan, tiba-tiba hujan turun, kotor lagi. Nah itu dari 90% balik lagi, 70% balik lagi jadi jelek. Nah, kita sosialisasi terus bagaimana intinya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang ini Bapak Pangdam 3 Siliwangi membuat motivasi lah. Bagaimana membuat mesin nanti akan disalurkan ke sektor-sektor untuk mengolah sampah. Sehingga masyarakat bisa membuang sampah di satu tempat, kita olah, dan olahan sampah tersebut nanti akan menjadi bahan bakar. Begitu Pak Den. Nanti mungkin yang ada yang satu lagi nanti jawabannya dari Ibu mungkin ya Bu ya. Saya nggak tahu kalau dari itu. Bu Dini, benar dari Bu Dini nanti kita dengar. Terima kasih itu aja. Mau ke Bu Dini dulu sebelum ke Pak Asep. Silakan Bu Dini. Boleh. Ya. Ya. Baik, ini semua aja ya dijawab secara umum. Yang pertama ini dulu deh, yang saya ingat tadi bagaimana kalau ada konflik ya masyarakat. Nah, di dalam Perpres itu sebenarnya sudah ada di dalam pasalnya bahwa pelaksanaan program Citarum ini dilaksanakan secara persuasif, ya persuasif di salah satu pasalnya, sehingga ketika melakukan atau mau melakukan implementasi Perpres ini, selain caranya persuasif, karena kita tahu kan ini mereposisi pemikiran masyarakat itu sulit, ya tidak bisa simsalabim ya, sehingga memerlukan waktu. Walaupun di dalam Perpres di situ, bukan di dalam Perpres, sebelum Perpres diterbitkan sudah ada konsep bahwa melakukan sosialisasi itu 1 tahun. Ternyata kan satu tahun pertama ya, ternyata kan sulit. Ini udah 5 tahun aja masih belum berhasil secara baik ya. Kemudian mengedukasi ya, jadi sosialisasi, edukasi, pemulihan ekosistemnya, kemudian sampahnya, kemudian sampai pada terakhirnya penindakan hukumnya. Nah, untuk itu semua dilakukan supaya Perpres ini lebih efektif lagi ya, bisa berjalan. Dan tentunya ada pelaporan-pelaporan dari tim Satgasnya. Dan yang paling sulit sebenarnya itu bukanlah merubah substansi dari regulasi, tetapi merekonstruksi pemikiran masyarakat ya, kita semua ya. Kemudian juga merekonstruksi tadi kultur. Nah itu lama. Kalau merubah aturan saja cepat. Tetapi yang paling penting adalah ketika Citarum ini, makanya dikatakan percepatan, mengubah akselerasi kecepatan, itu memerlukan apa? Extraordinary people. People itu siapa? Ya kita pentahelik ya. Kemudian extraordinary measures. Salah satunya payung hukumnya Perpres, tapi kemudian harus didukung oleh peraturan yang di bawahnya, Pergubkah sampai ke Perdeskah. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk presentasi saya kira yang walaupun kita tidak tahu persis, tetapi saya yakin bahwa dan sektor pasti punya catatan ya, punya catatan capaian-capaiannya. Saya yakin punya di setiap sektor. Bagaimana persentase pembuangan sedimen, kemudian sampah dan lain-lain. Saya punya karena dan sektor harus melaporkan kepada Pangdam ya, pasti punya. Walaupun misalnya ketika angka itu berubah, misalnya ada hujan lagi kemudian ada sampah lagi, itu soal lain. Tetapi pasti mereka sudah punya kerja yang baik. Kemudian soal hutang ya, 1,4 triliun ya. Nah itu kan ketika Pak RK ya mau presentasi, saya juga tidak, harusnya dari birokrat nanti ya. Tetapi yang saya pahami waktu itu, utang itu untuk sebenarnya untuk membeli teknologi rumahan ya kalau tidak salah, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat membuang sampah. Dan tetapi saya juga pernah menginikan perkataan dari RK bahwa tidak cukup hanya sekedar teknologi canggih ya, tetapi bagaimana mengubah pola hidup atau gaya hidup masyarakat terhadap sampah. Itu yang saya pahami kalau tidak salah, itu untuk membeli teknologi tetapi yang berkaitan dengan sampah yang 1,8 yang dialokasikannya itu lebih besar untuk sampah. Tapi kalau saya keliru mohon dibetulkan. Itu saja barangkali. Ya, silakan Pak Asep. Ya. Terima kasih Kang Deden dan rekan-rekan yang sudah tadi menanggapi, memberikan pertanyaan ataupun gagasan ya.
Pertama menarik tadi dari Pak Waaster, ketika bicara sampah lingkungan kita bicara peradaban. Jadi ada fakta lapangan untuk sampah itu sepertinya kita adu kuat. Kuat yang bersihin atau kuat yang buang. Itu faktanya. Yang kedua nanam pohon. Adu kuat siapa yang nanam, siapa yang menebang. Jadi itu akan terus berlanjut sebagai sebuah pertentangan baik dan buruk gitu ya. Sehingga dibutuhkan memang kekuatan penyadaran. Salah satu pendekatan adalah edukasi, tetapi mungkin yang akan kita kembangkan terus, sangat kita butuhkan adalah value, nilai-nilai kebaruan. Jadi ini yang coba kita lakukan sampai ke tingkat desa, bagaimana Pak Bupati mentransfer ada alokasi dana perimbangan sebagai bagian dari ADAU yang diterima pemerintah daerah, plus juga beragam bantuan keuangan Pak Kades ya. Jadi di APB desa itu ada pedoman penggunaan untuk dukungan program bidang lingkungan. Ada penyediaan sarana prasarana, ada untuk pohon, ada untuk sanitasi, bahkan beberapa bantuan keuangan langsung digait sebagai upaya penguatan penanganan sanitasi. Sedikit data mungkin sebagai informasi bisa sampaikan bahwa Kabupaten Bandung tahun 2022 sudah dicanangkan sebagai kabupaten yang bebas ODF. Ini diverifikasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, artinya kita sudah mencoba mengurangi dampak limbah domestik ke sungai, Pak. Jadi kita sudah 100% bebas ODF, walaupun mungkin di lapangan, terutama tadi di Pak Waaster, godaan-godaan rumah yang di pinggir sungai, atau rumah-rumah yang banyak kolam-kolam ikan. Nah ini tantangan besar untuk kita, Pak Kades, dan lain sebagainya. Kemudian juga kami sampaikan bahwa pendekatan di edukasi Kabupaten Bandung ini 4 tahun berturut-turut peraih sekolah adiwiyata terbanyak tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi kita perkuatan edukasi di sekolah berbudaya lingkungan. Kita pun 4 tahun berturut-turut peraih program Kampung Iklim terbanyak tingkat Provinsi Jawa Barat. Tentu indikator ini sebagai upaya edukasi pada berbagai sisi yang akan mempengaruhi tentang kehidupan lingkungan kita. Kemudian juga mungkin penting kami sampaikan tadi dengan value, misalnya nanam pohon, kita pengalaman, punya program gerakan 1 miliar pohon, 1 juta pohon, tapi kita punya pengalaman bahwa banyak persoalan di pemeliharaan. Jadi kita ingin tadi dengan gerakan peduli penanaman pemeliharaan pohon kesayangan, semua orang punya pohon kesayangan. Jadi mari sayangi pohon, tadi dari Kang Yuan, 1 pohon dewasa mampu menghidupi 2-3 manusia. Nah kenapa harus 2? 1 menghidupi diri kita, 1 lagi untuk beribadah untuk kehidupan. 1-nya nanti pohon kayu, 1-nya pohon buah. Kita kembangkan nanti mungkin perguruan tinggi ya, kita pernah tawarkan beberapa kali, mau nggak mahasiswa barunya begitu mau dilantik nanam pohon 2. Kalau misalnya TLU per tahun ada 2.000-3.000 mahasiswa, 1 mahasiswa 2 pohon, kita kerjasama dengan pemerintah desa, dengan Satgas, bikin wilayah binaan, bahwa lahan kritis ini binaan TLU dari mahasiswa tahun sekian. Tapi tidak hanya nanam, selama jadi mahasiswa dipelihara sampai nanti lulus. Kita terbitkan sertifikatnya nanti. Jadi suatu saat kembali sudah bisa melihat seperti sekarang di sektor 23 itu ada perubahan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Termasuk juga nanti mungkin kampung-kampung tematik. TLU menggarap Kecamatan Bale Endah, di sana cocok rambutan, bikin kampung rambutan di situ. Di sini cocok duren, kita bikin kampung duren dari Unpad. Jadi nanti ada membangun lingkungan, membangun peradaban, membangun kesejahteraan. Dia bisa menjadi wisata edukasi, bisa menjadi wisata ekonomi. Kita belajar punten mestinya di Bali kita punya kampung Panglipuran, desa bersih tingkat dunia, dikunjungi banyak orang gara-gara apa? Gara-gara bersih. Kita punya di Kabupaten Bandung ada Lebak Muncang, kita punya Cilengkrang, Jati Endah, kita punya beberapa tempat termasuk dirintis terus Traumajaya, Ciberem, bahwa membangun lingkungan bisa meningkatkan kesejahteraan, tapi value-nya kita butuh dukungan dari semua pihak. Mahasiswa bagaimana perguruan tinggi Pak Eki coba diadvokasi desa membuat regulasi, perdes konservasi, perdes tentang lap sampah, perdes tentang berbagai hal, karena manusia hidupnya harus diatur Pak. Meninggalnya harus diukur. Jadi kalau hidup nggak diatur mawa karep sorangan. Dan itu butuh semua pihak yang punya kemampuan mengedukasi, karena sebetulnya kita punya nilai-nilai budaya yang sangat luhur, tapi perlu yang menstimulan supaya bangkit.
supaya bangkit bahwa kita bangga dengan desa kita, bangga dengan kampung kita, karena ada sesuatu yang menjadi barometer kesejahteraan kita. Jadi motivasi ekonomi sangat penting. Makanya tadi saya di awal, ayo orang hilir bawa kesejahteraan ke hulu, karena khusus di Kertasari, Pak Camat ya, lahan milik adat itu di bawah 7% ya. 90% itu lahan kawasan. Punya perhutani, punya PTPN, punya BKSDA, bahkan kewenangan kehutanan dari kabupaten itu ditarik ke provinsi pada perubahan kelembagaan tahun 2017. Tetapi kita tidak berpangku tangan, kita coba bangun komunikasi MOU dengan perhutani. Bersyukur lahir Perpres, kemudian kita juga dengan PTPN bikin MOU, dan kita sudah 2 kali tadi Pak Yuan, Citarum ini punya 4 atau punya 5 subdas Kabupaten Bandung tuh. Ada subdas Cirasea, subdas Ciwidey, Cisangkuy, Cikeruh, kemudian Cikijing. Jadi 5 subdas inilah yang menjadi aliran Citarum sampai ke Muara Gembong di sana. Jadi memang ada 5 titik lain yang juga membutuhkan perhatian kita, sehingga Pak Bupati pasca banjir bandang Ciwidey membentuk gerakan namanya Bedas Ngaleuweung. Waktu itu hadir Pak Ketua Harian Satgas Citarum Harum. Bagaimana subdes Ciwidey dengan komunitas lokal kita tangani supaya tidak terjadi banjir bandang lagi. Ternyata potretnya kerusakan di sepadan sungai. Nah itu kemudian menjadi sebuah pilihan kita semua bisa berkolaborasi ke depan, karena yakin membangun lingkungan ini kita membangun peradaban. Butuh value dan edukasi. Membangun peradaban kita akan menciptakan kesejahteraan. Saya kira terakhir bahwa memang senantiasa harus ada 2 pendekatan. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung, kalau saya sampaikan ada 12 perda Pak terkait dengan lingkungan. Ada mungkin kalau peraturan bupati ada 5, instruksi bupati ada 3. Ini sebagai pendekatan struktural. Tetapi dalam penanganan masalah pasti harus ada 2 pendekatan. Ada pendekatan by system, ada pendekatan darurat. Pendekatan darurat apa? Seperti Perpres ini. Dia awalnya sebagai respon atas kondisi yang extraordinary, tetapi harus menjadi internalisasi nilai-nilai. Jadi mari kita jujur, semua pihak bisa bersama-sama dalam konteks respon pasti harus membangun 2 sisi. Ada pendekatan darurat, pendekatan sistem. Kalau sampah darurat ambil, kumpul, buang. Sistem bagaimana sampah diedukasi, dikurangi secara individu, ditangani di rumah, ditangani di desa, sehingga suatu saat kita tidak akan membutuhkan TPA. Saya kira itu. Terima kasih baik. Kang Den. Kang Yuhan, silakan. Saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Jihan dulu, bagaimana cara masyarakat mengubah untuk mindsetnya. Yang pertama saya minta tepuk tangan untuk Kodam 3 Siliwangi. Jadi udah 5 tahun, 23 sektor itu tinggal dan tidur makan berbareng dengan masyarakat. Udah 5 tahun. Jadi batu sekeras apapun ditetesin air pasti bolong. Jadi emang pendampingan yang harus intens dilakukan. Makanya tidur dengan masyarakat, makan dengan masyarakat, dan itu akan ketahui masalah di masyarakat itu apa. Makanya kerja keras 5 tahun yang udah dilakukan itu harus dilanjutkan, karena membuat hal yang baru itu mudah, mempertahankannya yang sulit gitu. Makanya itu. Terus dari Mbak Nyoman dari Telkom University, berapa persen capaian? Di hulu saya juga nggak bisa ngeklaim secara keseluruhan karena masih banyak lahan di luar kawasan dan di dalam kawasan. Terus pro dan kontra yang tadi saya sampaikan saat awal, orang itu akan berbicara pro saat mereka mengikuti program Citarum Harum ataupun yang dilakukan, dan mereka akan bilang kontra karena mereka tidak mengikuti program Citarum Harum dan tidak melakukan kegiatan Citarum Harum. Makanya dalam membuat satu program itu pasti ada yang pro dan yang kontra. Tapi bagaimana menyampaikan satu keberhasilan dan dapat diduplikasi di berbagai tempat. Misalnya di sektor 23 udah bagus, coba diduplikasikan di subdas lainnya, subdas Citarum lainnya gitu di Kabupaten Bandung. Makanya hari ini harapannya dari hal sekecil ini dapat menduplikasi ilmu ataupun transfer knowledge di beberapa tempat. Jadi 23 sektor yang sudah berjuang mati-matian selama 5 tahun dapat bertahan dan terjaga sampai selamanya. Saya juga agak sedikit khawatir dengan bahasa zaman dulu, karena saat zaman dulu pasti Citarum belum tercemar.
yang membuat tercemar itu peradaban gitu. Makanya saat Pak Eki bilang zaman jahiliyah, mungkin zaman jahiliyah itu belum ada merkuri ataupun limbah yang dibuang dan sedimen gitu. Mudah-mudahan dengan sekecil kegiatan sekarang ini dapat menghasilkan satu program yang real, nyata, dan tim Pentahelix ini dapat berkomunikasi dengan baik, akhirnya mendapatkan satu model yang bisa diterapkan di berbagai pihak. Pak Asep, untuk hutang 1,4 triliun saya belum bisa jawab. Mungkin saya pun yang udah 5 tahun di Citarum belum pernah merasakan anggaran itu sama sekali. Mungkin Pak Asep juga harus yakin sebagai masyarakat di sini, saya aja asli orang Bogor mau mati-matian untuk membuat kawasan hulu ini menjadi bagus. Masa orang Bandung sendiri nggak mau gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Dadan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan, Pak Yuhan. Ya, itu jawaban 5 narasumber. Ya, puas tidak puas harus puas karena ini bukan sidang skripsi atau tesis. Ya, jadi nggak ada lanjutan pertanyaan. Hanya saya penasaran ke Pak Ihsan ini, bukan mau menanya berapa yang sudah cerai dan berapa yang tidak cerai. Coba mic-nya ke Pak Ihsan. Karena punya waktu, kita biar ada apa istilahnya berbagi pengalaman Pak Ihsan menciptakan perdes bagi yang mau nikah bisa harus menanam 2 pohon, yang mau cerai 200 pohon, Pak. Silakan berdiri Pak Ihsan. Ya, saya mau tanya Pak, sejak tahun berapa Pak Ihsan membuat perdes itu Pak? Perdes itu dibuat tepat 1 Maret 2022 kemarin. 2022. Jadi pasca program Citarum Harum ini Pak ya? Iya betul. Apa nilai efektivitas dari perdes tersebut Pak terhadap lingkungan? Ya yang pasti hari ini bagaimana caranya masyarakat itu diberikan pemahaman dengan aturan yang ada di desa biar mereka paham dan sadar pentingnya masalah alam. Karena ada 3 hal yang kami sentuh di perdes itu. Pertama alam, karena kalau menanam pohon itu pasti alamnya, lingkungannya pasti dijaga. Yang kedua ekonominya, karena jenis tanaman yang ditanam pun kita atur Pak. Tanaman keras, buah-buahan. Itu yang kami arahkan yang cocok dengan yang di kawasan kami itu alpukat. Nah sehingga hari ini masyarakat ramai banyak yang menanam alpukat hari ini. Kemudian satu lagi mencegah angka penceraian sosial. Jadi ada 3 hal yang kami sentuh. Nah kemudian itu yang pertama, awalnya kita diketawain Pak ya, sama masyarakat. Tapi lama-kelamaan karena saya tegas di desa, saya tidak akan tanda tangani NA. Saya tidak tangani surat apapun. Akhirnya mau tidak mau masyarakat menurut dan sampai sekarang biasa Pak. Sekarang masyarakat sudah tahu semua. Alhamdulillah. Sudah berapa yang mampu ditanam itu Pak dengan perdes itu? Itu mungkin yang nikah aja kemarin sampai Desember 2000 saya cek itu kemarin ada kurang lebih 122 warga yang menikah. Itu kali 2 pohon udah 240 pohonan mungkin tuh. 240 ya. Kemudian yang membuat akte kelahiran juga itu cukup banyak juga, itu kurang lebih di atas 100 pohon. Ya lumayan lah, cukup banyak juga. Jadi ini ya. Betul. Kemudian kami juga punya inovasi lain Pak, selain perdes itu, kami juga sekarang ada gerakan bersama seluruh Dewan Keluarga Masjid mengadakan gerakan penanaman pohon Pak. Semua DKM Setarumajaya wajib menanam pohon alpukat 60. Ya. Nah ini. Luar biasa, tepuk tangan. Ya yang terakhir Pak Asep, sebenarnya nggak akan mau tanyakan, tapi saya mau bertanya juga, berapa angka perceraian yang terjadi dengan perdes itu? Justru angka perceraian hari ini turun Pak. Bingung. Dari berapa persen ke berapa persen itu? Mungkin dari ya kalau kita hitung biasanya rata-rata 1 tahun itu ada sekitar 25, kemudian sekarang paling ada 5 atau 7 lah. Kecuali ada pengaruh lain, pengaruh Bang Emok tuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya mau mendengarkan dari Pak Kolonel Endang ini, mau mendengarkan dan harapannya. Pak Kolonel Endang, silakan. Apa yang bisa disampaikan terutama untuk masyarakat supaya bisa mempertahankan dan ikut serta mempertahankan program Citarum Harum ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menyampaikan apa yang tadi sudah dipaparkan atau yang dibicarakan, saya perlu menyampaikan kepada para mahasiswa untuk diketahui bahwa sektor itu ada 23, tetapi yang berkaitan dengan sungai ada 22. Sedangkan di sektor 23 ini adalah sektor 23 pembibitan. Kita hanya menyediakan bibit. Kalau nanti bilang ini mana sungainya? Memang tidak ada sungai di sini. Yang ada hanya taman wisata desa yang digagas oleh Pak Desa ini. Ya. Jadi
perlu diketahui sektor 23 ini kita bertanggung jawab dengan luasnya lahan itu seluas 1.307 hektar. Dari 2018 sampai sekarang, alhamdulillah tinggal sisa ada 80 hektar yang belum kita tanami di semua gunung-gunung yang ada di sekitar kita ini. Itu hasil kerja dari anggota, terutama dari Kodam dengan masyarakat. Jadi yang dibilang itu bagaimana sih keberhasilannya dari Citarum Harum? Kalau dibilang persennya, kalau kita ini mungkin, kalau kita saja mungkin hampir 95% sudah dibilang sudah berhasil. Karena semua tanah-tanah tandus yang ada di sekitar kita ini sudah tertanam pohon keras maupun pohon buah-buahan. Ya. Jadi untuk diketahui bahwa Citarum Harum ini saya berharap tetap berlanjut, walaupun nanti mungkin tahun 2005 atau ada penghentian, tetapi nanti pendampingan atau dibilang naradamping tetap akan terlaksana. Demikian, terima kasih Pak. Sekarang kita akan dengarkan, karena paparan tadi sudah dari narasumber, kemudian pertanyaan juga sudah tadi dari audien juga. Nah sekarang harapan-harapan dari 5 orang narasumber ini bagaimana, terutama dalam menindaklanjuti, karena diskusi kita ini bukan hanya diskusi stuck di sini, hanya begitu saja habis dari sini ibaratkan air dalam daun talas, gitu, hilang begitu saja. Tetapi ada satu rumusan yang bisa diciptakan sehingga ini bisa menjadi satu pendorong bagi stakeholder untuk terus continue mendorong masyarakat dalam menindaklanjuti program Citarum Harum ini bisa terus berlanjut. Yang pertama dari Pak Eki terlebih dahulu, harapannya silakan Pak Eki. Ya, saya wakili Universitas Pasundan siap berkolaborasi, berinovasi melalui tadi ya, sinergi pentahelix sektor 23. Jadi insya Allah sumber daya yang dimiliki oleh Unpas siap support ya untuk suksesnya program ini. Dan Unpas sejak 2013 itu sudah menanam ratusan ribu ya melalui Kang Adit ini ya, Kang Adit ini karena mahasiswa baru Unpas yang sekitar 4.500 diberi kewajiban mengumpulkan biji alpukat 5 buah itu ya setiap tahun, kemudian kerjasama dengan LSM-nya Kang Adit disebar dan ditanam. Nah itu, dan insya Allah kita akan Unpas komit untuk bekerja sama dengan sektor 23 dan insya Allah sektor yang lain. Sebentar itu gitu. Baik, silakan Pak Dedi. Harapan kami apa yang sudah kita laksanakan, baik itu dari TNI, Polri, masyarakat, semua stakeholder, jangan disia-siakan lagi. Yang dulu Citarum katanya jahiliyah, sekarang sudah tidak jahiliyah lagi. Anda sudah melihat bagaimana perbedaan Citarum sebelum 2018 dengan sesudah 2018. Kemudian kita sama-sama semua stakeholder mencintai Citarum. Citarum merupakan jantungnya orang Jawa Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Pak Asep, silakan Pak Asep. Ya. Jadi sebagai sebuah nilai-nilai bahwa membangun lingkungan, kita sedang membangun peradaban, membangun kesejahteraan. Secara jujur, kita semua sumber masalah bagi lingkungan, kita semua sumber sampah, tetapi mari bergandengan tangan kita menjadi sumber solusi bagi lingkungan. Jadi ajakan kita, harapan kita, saatnya kita semua menjadi pahlawan bagi lingkungan, khususnya di Citarum Harum yang sedang menjadi barometer keberhasilan kita semua membangun lingkungan. Saya kira itu. Baik, Ibu Dini silakan. Saya singkat saja, barangkali mari setiap harinya kita memberi nafas baru untuk Citarum Harum. Itu saja. Sudah. Ya, Pak Yuhan, silakan. Ya, harapan saya mudah-mudahan bukan hanya TPRI yang bisa menjembatani si tim pentahelix untuk menyampaikan keberhasilan ataupun kegagalan Citarum Harum. Mudah-mudahan media-media lain dan unsur pentahelix sendiri saling peduli dan lebih aware lagi, lebih semangat lagi untuk menghadapi Citarum untuk lebih baik dan semakin harum. Kemudian berubahlah dari diri kita sendiri. Setelah diri kita berubah, mungkin keadaan sekitar juga akan berubah dengan sendirinya. Mungkin itu, Pak Dadan. Baik, terima kasih Pak Yuhan, Ibu Dini, Pak Asep, Pak Dedi, dan juga Pak Eki.
atas kesediaannya dan pemaparannya sudah begitu gamblang. Jadi intinya di diskusi hari ini, mari kita bersama-sama berperan aktif menjadi diri sendiri yang bisa berkolaborasi dengan masyarakat lainnya untuk bersama-sama tetap menjaga program Citarum Harum ini agar Citarum ini bisa tetap lestari bukan hanya pada segi lingkungan akan tetapi juga pada segi sosial kemasyarakatan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Dini juga. Dan sekian dialog kita pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.